Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali berjumpa dalam Bible Study Perjanjian Lama. Kita kembali akan belajar dari kitab Kejadian, sekarang kita sampai di babak yang baru. Kita akan memulai kisah tentang Yusuf. Kita akan mempelajari hari ini Yusuf yang saya sebut intan yang belum terbentuk. Yusuf itu karakter yang sangat baik dan karakter yang sangat penting ya dalam sejarah Perjanjian Lama, dalam sejarah leluhur bangsa Israel. Namun kita akan melihat masa muda Yusuf di mana dia belum terpoles ya. Belum seperti seperti intan yang belum dipotong, belum dibentuk sehingga berkilau. Kita akan melihatnya dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Kita mulai dengan siapakah Yusuf. Kita akan baca Kejadian 37 ayat 1 sampai 2. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Perhatikan yang saya garis bawahi, ya, 17 tahun. Biasa menggembalakan kambing domba. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, dari ayat ini kita bisa memahami beberapa hal tentang diri Yusuf. Yang pertama, usia Yusuf 17 tahun. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Seringkali dalam pemahaman orang Kristen, Yusuf ketika itu masih anak-anak. Atau paling tidak masih remaja awal begitu ya. Apalagi di sekolah minggu biasanya dikisahkan, diceritakan kepada anak-anak, digambarkan seolah Yusuf itu ya seperti anak-anak begitu. Sebetulnya tidak ya. Usianya jelas tertulis di situ 17 tahun. Jadi dia sudah cukup dewasa, sudah punya KTP. Nah, lalu hal yang berikutnya, kita lihat tadi, dia biasa menggembalakan kambing domba beserta dengan saudara-saudaranya. Nah, ini juga yang harus diluruskan. Kita tahu memang Yusuf itu anak kesayangan Yakub. Dan sering diceritakan seolah Yusuf itu dimanja sehingga dia tidak perlu bekerja. Dia menjadi anak yang manja, diam di rumah ketika kakak-kakaknya bekerja. Kenyataannya tidak begitu. Firman Tuhan jelas berkata, Yusuf biasa bekerja. Jadi dia cukup rajin bekerja. Dia cukup cakap bekerja. Nah, lalu juga ada beberapa prasangka, ya. Salah satunya bahwa Yusuf itu karena dimanja, dia jadi anak yang sombong. Ya. Ketika mendapatkan jubah yang indah, wah, di peristiwa itu biasanya digambarkan Yusuf, wah, dia ya ditampilkan sedikit sombong begitulah ya. Tetapi kalau kita perhatikan dari kehidupan Yusuf, sebetulnya tidak. Yusuf ini tidak sombong. Nah, ini istimewanya Yusuf. Dia memang dimanja oleh Yakub.
tetapi dia tetap menjadi orang yang rajin bekerja, biasa bekerja, dan juga tidak sombong. Ya. Lalu bagaimana dengan kebiasaannya menyampaikan atau menceritakan kejahatan saudara-saudaranya kepada Yakub, bapaknya? Kalau orang Jawa bilang ini tukang wadul gitu ya, tukang laporan. Nah, dan seringkali itu dianggap sebagai sesuatu yang jelek di dalam diri Yusuf. Apakah Yusuf melaporkan kejahatan kakak-kakaknya dengan maksud tidak baik? Mungkin mencari muka atau bagaimana? Saya rasa tidak. Kalau kita lihat kisah kehidupan Yusuf, Yusuf itu orang yang sangat tulus, sangat jujur. Namun memang di masa mudanya ini, ya bisa dibilang Yusuf kurang bijak. Dia kurang bijak membawa diri, menghadapi situasi keluarganya, sehingga maksud hatinya yang sekedar mengungkapkan apa yang benar, apa yang ada di dalam hatinya, ternyata menyakiti hati saudara-saudaranya. Nah, itulah Yusuf, ya. Lalu berikutnya kita melihat kasih yang timpang. Kita baca di dalam ayat 3 sampai 4. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Perhatikan di sini, jelas dituliskan Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Ya. Sampai-sampai dia memberikan jubah yang dikatakan maha indah. Bukan sekedar indah, maha indah ini. Dan saudara-saudaranya melihat itu, maka mereka iri hati, mereka benci kepada Yusuf. Di sini kita melihat, kita bisa belajar ya bahwa Yakub ternyata belajar dari kesalahan orang tuanya. Kalau saudara-saudara ingat, Ishak dan Ribka mengasihi anak-anaknya tidak dengan adil. Dan akibatnya Yakub harus mengalami peristiwa yang tidak enak. Demikian juga dengan Esau. Yakub dan Esau itu korban dari kasih yang tidak adil, kasih yang timpang, kasih yang memihak. Yakub yang menjadi korban ternyata tidak belajar dari itu. Yakub jatuh di lubang yang sama. Ada berbagai alasan mengapa Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain. Ya. Tetapi alasan itu tidak bisa membenarkan sikap Yakub. Ya, alasannya ya karena Yakub begitu mencintai Rahel, ibu dari Yusuf, ya, dan juga ya Yusuf itu termasuk anak yang paling akhir ya. Di bawahnya Yusuf masih ada Benyamin ya. Jadi Yakub betul-betul mencintai Yusuf lebih dari yang lain. Kasih yang tidak adil kembali memecah keluarga.
keluarga Yakub jadi berantakan. Yakub dibutakan oleh keegoisannya. Apakah Yakub tidak menyadari perseteruan antara saudara-saudara Yusuf dengan Yusuf yang paling dikasihinya? Saya rasa sebetulnya Yakub bisa melihatnya, namun dia dibutakan oleh keegoisannya. Dan itu diperparah dengan sikap saudara-saudara Yusuf yang melihat bapaknya tidak adil, bukannya mencari solusi, bukannya mengajak bapaknya berbicara baik-baik, menyelesaikan masalah keluarga ini, melainkan mereka malah makin memperparah dengan mereka membenci Yusuf. Dan sebagai catatan, kita perlu sadar, anak-anak Yakub itu semuanya tumbuh dalam suasana yang panas dalam keluarga. Kita tahu keluarga Yakub itu penuh persaingan dari para ibu. Ya, Lea dan Rahel itu saling bersaing. Jadi kira-kira bagaimana suasana di dalam rumah tangga ini? Ditambah lagi, Yakub dalam hal ini rupanya tidak mampu mengatasi keadaan dengan sikap tegas sebagai kepala keluarga. Alhasil anak-anaknya pun tumbuh, bisa dikatakan liar, dengan watak dan perilaku yang tidak baik. Karena keadaan keluarga Yakub yang memang bisa dibilang lumayan berantakan. Dalam situasi seperti ini, muncul lagi masalah, yaitu mimpinya Yusuf. Kita baca dalam ayat 5-11. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, dari ayat-ayat ini kita lihat ya, mimpi Yusuf sebetulnya bukan kesalahan. Ya. Apakah bermimpi itu salah? Tidak salah. Apalagi kita tahu mimpi ini bukan sembarang mimpi. Itu adalah pewahyuan dari Tuhan kepada Yusuf. Akan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan kita tahu mimpi itu tergenapi. Ya, jadi mimpinya sendiri bukan kesalahan. Nah, namun sayangnya, sekali lagi, Yusuf kurang bijak menyampaikan mimpinya itu. Ya. Dalam situasi yang
penuh kebencian dari saudara-saudaranya. Yusuf malah menceritakan mimpi yang seolah-olah dia menyombongkan diri. Padahal sebetulnya itu hanya mimpi, betul-betul mimpi, dan itu dari Tuhan. Tapi iri hati dan kebencian yang sudah ada di hati saudara-saudaranya membuat mereka tidak bisa menerima itu. Mereka malah makin membenci Yusuf. Bagaimana dengan Yakub? Yakub mendengar mimpi Yusuf, ya mungkin Yakub pun terkejut, mimpi macam apa itu. Yakub pun kurang bisa menerima karena memang kalau dipikir secara logis seolah itu mimpi yang tidak masuk akal. Ya. Tetapi kita lihat tadi di akhir dikatakan Yakub menyimpannya dalam hati. Nah, ini kita perlu belajar seperti Yakub. Ketika ada sesuatu, ada pernyataan dari Tuhan. Ya mungkin rupanya Yakub sudah mulai merasa ini jangan-jangan pernyataan dari Tuhan. Ya. Kalau ada pernyataan dari Tuhan tapi meragukan, jangan buru-buru ditentang dulu, simpan dulu. Biarkan itu teruji. Ya. Dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 11 ini, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, Yusuf tumbuh dalam keluarga yang tidak sehat. Ya. Untungnya Yusuf tetap punya karakter yang baik. Walaupun di usia 17 tahun ini bisa dibilang masih terlalu lugu, ya, masih kurang bijak. Tetapi karakternya Yusuf baik. Walaupun dia tumbuh di lingkungan yang tidak sehat, ya. Yusuf dan saudara-saudaranya sebetulnya adalah korban ketidakmampuan Yakub menjadi kepala keluarga yang baik. Ya. Akibatnya anak-anak jadi korban, ya, ketika orang tua tidak menjalankan fungsi dengan baik. Tetapi untunglah di tengah situasi yang tidak baik itu, Tuhan bekerja. Tuhan tetap merancang kebaikan di tengah kekacauan. Nah, kita akan lihat di sesi-sesi berikutnya bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan memoles Yakub, ya. Memoles Yusuf. Yusuf yang di usia 17 tahun ini terlalu lugu, belum bijak, belum terbentuk. Ya. Intan yang belum terbentuk ini dibentuk oleh Tuhan hingga Yusuf nantinya akhirnya bersinar. Yusuf menjadi tokoh yang besar. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar atau ada pendapat, kesimpulan yang lain, silakan dituliskan di grup kita. Kita akan diskusikan sama-sama. Tuhan Yesus memberkati.